Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 8 kelas 10 MIPA 5 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Kelompoknya terdiri dari Syukria Rafa, Tesalonika, Fanya Azwadina, Firna Roviana, Widya Novika, dan Zayan Muhammad. Sejarah berdiri. Jadi bagaimana sih awal mula Majapahit terbentuk? Kerajaan Majapahit pernah menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia di Nusantara. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi ini beberapa kali berpindah lokasi di Jawa Timur seiring era kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara, yaitu penguasa terakhir kerajaan Singosari, yang terbunuh lantaran pemberontakan Jaya Katuang pada 1292. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Inajati Adrisijanti dalam Majapahit, yaitu batas kota dan jejak kejayaan di luar kota, tahun 2012 menuliskan, Raden Wijaya kemudian membentuk hutan di delta Sungai Berantas. Desa inilah yang pada akhirnya berkembang pesat dan menjadi kerajaan yang bernama Majapahit. Pendeklarasian berdiri Kerajaan Majapahit dilakukan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jaya Katuang pada 1293. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardana dari tahun 1293 sampai 1309. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasanagara pada tahun 1350 sampai 1389, yang tidak lain adalah cucu Raden Wijaya. Kepemimpinan Hayam Wuruk amat kuat berkat dukungan dari Mahapati Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Puncak kejayaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya, sang pendiri Kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Masa pemerintahan Raden Wijaya ini berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk, atau disebut juga Raja Sanegara. Cucu Raden Wijaya ini memerintah pada 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Saat memimpin, ia didampingi oleh Pati Gajah Mada. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit disebut tak terlepas dari peran Gajah Mada. Dia diangkat sebagai Patih Amangkubumi pada 1336 Masehi atau sewaktu Tribhuwana Tunggadewi berkuasa. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amukti Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Dalam melaksanakan cita-citanya, Gajah Mada didukung oleh beberapa tokoh, misalnya Aditya Warman dan Laksamana Nala. Di bawah pimpinan Laksamana Nala, Majapahit membentuk angkatan laut yang sangat kuat. Tugas utamanya adalah mengawasi seluruh perairan yang ada di Nusantara. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemajuan di berbagai bidang. Menurut Kakawin Nagara Kertagama Pupuh, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam,
dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Gajah Mada pun mewujudkan sumpahnya. Wilayah kerajaan Majapahit menjadi luas, bahkan melebihi dari yang dicita-citakan. Negara yang dikuasai Majapahit tercatat dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Terbukti nama-nama negara Nusantara yang tercatat dalam buku tersebut jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Corak Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di dekat Sungai Brantas, Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini merupakan kerajaan dengan corak Hindu-Buddha terakhir yang menguasai kawasan Nusantara. Berdirinya kerajaan Majapahit yang hampir menginjak usia 4 abad, banyak sekali peninggalan-peninggalan yang bisa dilihat hingga saat ini. Berbagai bentuk peninggalan seperti prasasti hingga karya-karya sastra, bahkan peninggalan-peninggalan yang bisa dilihat sampai saat ini, dijadikan destinasi wisata sejarah. Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan sejak 1815 yang mengacu pada Kitab Negara Kertagama, kawasan perkotaan pada masa Kerajaan Majapahit ini menjadi tempat terakumulasinya situs upacara agama, bangunan suci, industri, penjagalan, makam, sawah, pasar, hingga waduk. Peninggalan selanjutnya adalah Kitab Negara Kertagama yang menjadi acuan untuk bahan-bahan penelitian mengenai situs peninggalan Majapahit. Kitab sastra ini ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365 Masehi. Kitab ini menceritakan kisah-kisah raja yang ada di Nusantara, baik itu dari Kerajaan Singasari hingga Kerajaan Majapahit. Corak agama yang dianut oleh Kerajaan Majapahit dan rakyatnya adalah agama Hindu, Buddha, Islam, dan Brahmedewata. Ada 2 agama resmi, yaitu agama Siwa dan agama Buddha. Selanjutnya adalah Raja-Raja Majapahit. Raja pertama di Majapahit yaitu Raden Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua ada Srijaya Nagara 1309 sampai 1328 Masehi. Tribuana Tunggadewi 1328 sampai 1350 Masehi. Hayam Wuruk 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Wikrama Wardana dari 1389 sampai 1429 Masehi. Dyah Ayu Kencana dari 1429 sampai 1447 Masehi. Prabu Brawijaya I 1447 sampai 1451 Masehi. Prabu Brawijaya II 1451 Masehi sampai 1453 Masehi. Prabu Brawijaya III 1456 sampai 1466 Masehi. Prabu Brawijaya IV 1466 sampai 1468 Masehi. Prabu Brawijaya V 1468 sampai 1478 Masehi. Prabu Brawijaya VI 1478 sampai 1489 Masehi. Prabu Brawijaya VII 1489 sampai 1527 Masehi. Next. Kemudian ada sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit mengalami kemunduran setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam buku Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha 2013 karya Suwardono, tradisi Jawa menyebutkan bahwa Majapahit telah runtuh pada 1400 Saka atau 1478 Masehi.
Keruntuhan Majapahit disebut juga dalam Serat Kanda. Faktor-faktor runtuhnya Majapahit. 1. Ada faktor internal. Konflik perebutan tahta. Konflik perebutan tahta Majapahit berlangsung setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Faktor perebutan tahta ini melibatkan Bre Wirahbumi, anak selir Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan kerajaan Majapahit. Adanya Perang Paregreg. Konflik perebutan tahta pada perkembangannya berubah menjadi perang besar yang dinamakan dengan Perang Paregreg. Perang Paregreg yang berlangsung pada tahun 1404 hingga 1406 Masehi sangat merugikan bagi aspek ekonomi, sosial, dan politik Majapahit. Kemudian tidak ada penerus handal. Faktor runtuhnya Majapahit lainnya adalah tidak adanya penerus. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit tidak memiliki sosok raja yang cakap untuk mengelola daerah kekuasaan yang sangat luas. Kemudian ada banyak negara vasal yang melepaskan diri dari Majapahit. Krisis sosial, ekonomi, dan politik di pusat Majapahit mengakibatkan negara-negara vasal atau bawahan Majapahit memerdekakan diri. Negara vasal menganggap bahwa Majapahit sudah tidak lagi mampu untuk memberikan keuntungan maupun perlindungan terhadap wilayah kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan Majapahit perlahan tidak memiliki kawan. Kemudian ada faktor eksternal. Pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit. Dalam buku runtuhnya kerajaan Hindu Jawa Tengah dan timbulan negara-negara Islam di Nusantara tahun 2005 karya Slamet Mulyana, menguatnya kekuasaan Islam pada awal abad ke-15 Masehi mampu meruntuhkan eksistensi Majapahit. Islam mampu mengubah pola pandangan masyarakat Jawa ke arah modern yang identik dengan pembaharuan. Kemudian ada serangan dari kerajaan Demak. Pada tahun 1475, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. Dengan dukungan dari ulama Jawa, Kesultanan Demak menyerang sisa-sisa kekuatan Majapahit di Jawa Timur. Kemudian ada munculnya pusat perdagangan di Malaka. Kemunculan pusat perdagangan di Malaka menyebabkan ruang gerak perdagangan maritim Majapahit semakin sempit. Hal tersebut berpengaruh kepada turunnya pendapatan Majapahit dari sektor perdagangan. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sebenarnya memiliki beberapa peninggalan. 3 di antaranya adalah yang pertama Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Desa Bejijo, Trowulan, Mojokerto. Bangunannya terbentuk seperti petirtaan, sehingga banyak yang menduga bahwa dulunya adalah tempat pemandian bagi keluarga kerajaan. Kedua, ada Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu yang berangkat tahun 1294 Masehi ini menceritakan tentang Raden Wijaya yang dibantu oleh Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang yang telah membunuh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Ketiga, Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 menceritakan tentang kerukunan hidup beragama Majapahit. Di dalam kitab ini terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan NKRI. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.